ente memeluk agama Islam, yakin agama Islam itu benar. Kalau ente gak yakin agama Islam benar, bagaimana sholat kita diterima oleh Allah? Betul tidak? Ya, yakin, ya, tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam. Kalau kita masih yakin nanti, ya, agama lain juga diterima sama Allah, ya sudah, ya, buburlah agama kita. Jadi bubur, lebur, hancur. Tapi kalau di dalam hati kita, ya, yakin, ya, inna dina indallahil Islam, yakin betul-betul inna dina, sungguhnya agama, ya, yang diterima oleh Allah nanti di akhirat cuma satu, yaitu agama Islam. Kita mantapkan keyakinan kita bahwasanya kitalah agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kita tidak memaksakan orang untuk masuk agama Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam tidak ada paksaan. Mau ikut, fadhal. Tidak mau ikut juga tidak apa? Tidak apa-apa. Yang penting di dalam hati kita yakin nanti tidak ada yang boleh masuk surga kecuali yang beragama Islam, ya. Jadi yang Islamnya KTP maaf, ya, maaf yang Islamnya KTP. Yang Islamnya, ya, malam, paginya Nasrani, maaf, ya. Yang keyakinannya agama nanti, ya, sama diterima sama Allah, maaf, ya. Jadi di dunia inilah tempat kita membawa amal ibadah. Perbanyak amal ibadah. Di dunia inilah tempat kita beramal, ya. Beramal itu ada amal zahir, ada amal batin, ya. Amal zahir yaitu perbuatan, ya, melihat, berbicara, ya, itu adalah amal zahir. Amal batin yaitu keyakinan di dalam hati, ya, amal, ya, yang tidak kelihatan, ya. Jadi amal hati ini lebih dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada zahir, ya, tidak memandang kepada, ya, fisik, tidak. Oh, ini, ya, orang Melayu. Oh, ini orang kampung. Oh, ini orang kabupaten. Tidak. Ya, jadi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah batin, ya. Makanya Allah itu maha adil. Kalau Allah memandang kepada, ya, yang
cakep saja berarti tidak adil. Kalau memandang kepada yang mancung saja hidungnya, kasihan yang pesek. Ya, kalau memandang yang putih saja, kasihan yang hitam. Ya, berarti tidak adil. Maka dari itu Allah memandang kepada apa? Yang batin. Semuanya punya batin. Ya. Nah, tergantung menggunakannya. Menggunakan batinnya dengan keyakinannya, dengan i'tiqadnya. Kalau dia gunakan dalam keyakinannya, ya, maka bertambah besar pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sudah pernah diceritakan dahulu, ada orang yang selalu ziarah. Ya, selalu ziarah. Kalau dia ada hajat, ziarah, ya. Kabul hajatnya. Ada masalah, ziarah, ya. Ya, sudah berulang-ulang kali dia berziarah ke makam tersebut. Suatu hari ada orang yang ngomong kepada dia, "Wahai pemuda, engkau tahu sejarah yang engkau ziarahin ini, makam ini?" Kata pemuda tersebut, "Ya, tahu tapi enggak sampai ya mendetail. Ya, tahu semuanya tidak. Ya, sedikit-sedikit saya tahu." "Engkau tahu enggak siapa ini? Kuburan siapa ini?" Ini kuburan orang alim, ya, orang soleh yang saya tahu namanya si Fulan, begini. "Kalau saya tahunya ini kuburan anjing. Ini kalau saya tahunya, ya, saya ini suka mondar-mandir di sini. Saya tahunya ini adalah kuburan anjing." "Ah, nggak bener ente, ya. Saya ini berulang-ulang kali ziarah ke sini. Setiap saya ziarah, Allah bukakan, Allah mudahkan urusan saya. Akhirnya ya ditinggalkan, ya, orang magrum, ya, orang gila ini, ya, ditinggalin sama dia. Setelah ditinggalin, ya, dia dapat masalah lagi, dia ziarah lagi, ya. Tapi habis dia ziarah, Allah enggak bukakan, ya, masalahnya, ya, enggak ada perubahan dari masalahnya. Akhirnya apa? Dia ziarah lagi, ya. Habis dia ziarah, enggak ada perubahan hidupnya. Dia ulang-ulang lagi urusan dia dari pagi sampai malam. Ada masalah apa dari hidup saya, ya. Dia rewin lagi, dia ingetin lagi apa kesalahan saya, ya. Akhirnya apa? Dia sadar diri bahwasanya keyakinannya sudah berubah 0,5%, ya, sudah berubah. Ada pikiran di dalam hatinya bahwasanya ini kuburan anjing, ya. Yang tadinya 100% dia yakin bahwasanya, ya, ini kuburan orang alim, ya. Batu bisa jadi alim, batu bisa jadi orang soleh. Berubah dengan apa? Dengan keyakinan.
Ya, para salafun saleh menjelaskan al-madad ala qadril mashhad. Ya, madad. Apa itu madad? Isyam. Apa itu madad? Artinya madad, ya, madad, madad, madad. Apa artinya madad? Madad itu pemberian, ya, atau pemberian dari Allah. Syai'un lillah, syai'un lillah, syai'un lillah. Apa arti syai'un lillah? Ya, pemberian dari Allah, pemberian dari Allah. Ya, al-madad ala qadril mashhad. Ya, pemberian dari Allah, ya, tergantung berapa dalam keyakinan kita, berapa besar, ya, husnuzonnya kita. Kalau husnuzonnya kita, ya, cuma berapa persen, begitulah yang kita dapatkan. Berapa banyak gosidah-gosidah dari para kutub, dari para wali, mengatakan Mali Rosman, kami nggak punya modal, cuma kami punya modal husnudzon. Ya, nggak punya modal, cuma kami punya apa? Punya husnudzon. Modalnya hanya husnudzon. Ya. Ya. Jadi jangan jadi orang munafik. Ya, di depannya bagus, ya, di depannya kayak apa? Belangkon. Ya, tahu belangkon? Nah, belangkon itu di depannya kelimis, tapi di belakangnya jelek. Ya, ada pentolnya. Nyimpen di belakang. Ini setan. Ya itu. Ya. Nah itu. Ya. Sebagaimana kemarin apa dijelasin? Kal ibroh. Ya. Ibroh itu apa? Jarum. Taksunas. Ya, dia menjahitkan orang, ya, nutupin auratnya orang, buka bajunya sendiri. Itu apa? Jarum pakai baju nggak? Jarum, pakai baju nggak jarum? Oh, dia banyak jahitin baju orang, dia sendiri nggak pakai baju. Ya, la takun kasyam'ah. Ya, dan Nabi seperti jangan jadi seperti lilin. Tuti'un nas tahriqun nafsa. Nerangin orang, bakar diri sendiri. Apalagi kemarin, jangan seperti minyak wangi. Baunya wangi, tapi rasanya pahit. Ya. Ada minyak wangi yang rasanya manis, enak gitu. Ya. Kadang-kadang dicium, kadang-kadang dijilat. Ya. Ada nggak yang gitu? Ada yang pernah begitu? Ya. Gak ada yang bawa permen, bawa minyak wangi gak? Ganti permen minyak wangi. Ya. Buat apa? Ya.
ini ya manisin mulut sedikit, nggak ada. Ya, minyak wangi itu baunya saja wangi, tapi rasanya pahit. Ya, nah kita jangan seperti itu. Kita ya baunya wangi, rasanya manis, ya. Jadi ad-dhahir al-batin kad-dhahir. Yang batin sama seperti dhahir. Ya. Ini di depannya saja bangun, ya. Ame kalau jalan bangun semuanya. Tapi di belakangnya ya, di belakangnya sekongkol. Iya. Ya. Itu namanya mafi'ahlak. Ya, sekongkol di belakangnya. Enggak tahu kita. Ya, saling bantu, saling umpetin. Ya. Dibilang nggak boleh pegang HP, masih pegang HP. Ya. Bisa, ya. Nyimpen sama si Fulan. Masya Allah. Ya. Tahu, ya, Habib hari ini kesini, tahu. Masya Allah. Saling kasih tahu. Yang ngasih tahu daripada larang. Taunya apa? Ada di pondok sudah ada kabar. Ya, kalau di depan, ya, tunduk, ya, kayak belangkon. Ya, ya, di depannya, ya, hormat, masya Allah, ya, beradab. Tapi di belakangnya kayak iblis. Nauzubillah. Yang tidak mau membantu jangan ngerusak. Ya, kita ini bukan bekerja sama pemerintah. Kita ini bekerja sama Allah, ya. Mau bantu agamanya Allah, ya. Mau jadi tentaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita saling bantu. Ya. Ini pikulan ini berat. Ya. Kalau dipikul sendiri, ya roboh. Gak sanggup badan ini. Jadi saling bantu. Jangan jadi jarum. Jangan jadi lilin. Jangan jadi minyak wangi. Jadilah yang batin itu sama seperti yang zahir. Ya, kalau kepingin satu huruf ilmunya itu barokah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita juga tidak maksa. Ya, yang nggak mau barokah nggak apa-apa. Satu huruf pun tidak akan barokah. Ya, kalau tidak mau saling bantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling bantu dalam kebaikan. Ya, jangan saling bantu dalam keburukan. Ini saling bantu dalam keburukan. Mulutnya ya lebih jelek dari orang terminal. Padahal setiap hari baca wirid, setiap hari belajar, setiap hari ngajar, tapi mulutnya, masya Allah, nggak nyangka, ya,
yang pakai baju putih, yang pakai imamahnya putih, ya, yang suka pakai siwak, gak nyangka mulutnya lebih jelek dari orang terminal. Ini karena apa? Karena sekongkol, saling bantu, ya, saling bantu dalam kejahatan, ya, saling bantu dalam muholafah dari peraturan, hilang berkah, ya, saling bantu dalam mukhalafah, ya sudah, ya. Kenapa? Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Jadi kalau anak mau mendapatkan ridhonya Allah, ya, ambil, ya, ridho tersebut pada orang tuanya. Bukannya dia ngambilnya harus ke Mekah, ke Madinah, akan tetapi dia duduk, ya, di bawah perintah orang tuanya. Karena apa? Karena Allah telah letakkan ridhonya kepada apa yang diinginkan orang tuanya. Begitu juga para murid-murid. Jadi dia mau dapat ridhonya Allah, ya, apa yang diinginkan oleh guru-gurunya. Kenapa? Ya, dia tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa dia tidak mendapatkan pemberian dari Allah, masih begitu-gitu saja? Karena dia tidak menuruti apa yang diinginkan oleh guru-gurunya. Jadi dia jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di mana adanya? Ya, diletakkan pada perintah atau keinginan dari orang tuanya. Jadi bukanlah dari kecerdasan kita, bukanlah dari kepintaran kita, bukanlah dari kesungguhan kita. Berapa banyak orang yang cerdas tapi masuk neraka. Berapa banyak orang yang pintar tapi tidak